Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita beribadah hari Minggu 17 April 2022 dengan temanya hari ini kemenangan bagi kehidupan, ya. Ya, hari ini kita merayakan Paskah, ya. Hari kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Ya, kita akan memuji Tuhan dulu dari pujian God is so good, karena Tuhan begitu baik pada kita. Ya, silakan. Ya, saat ini kita akan berdoa mengawali ibadah anak pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah anak merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan, hari Paskah ini. Kiranya Tuhan menyertai dari awal hingga akhirnya dalam pengasihan-Mu. Berdoa untuk saudara-saudara kami, adik-adik kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan menolong, menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ya, adik-adik, hari ini firman Tuhan akan diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Judulnya apa? Ya, kebangkitan Yesus, ya. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?
Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan itu juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyenguk ke dalam, ia melihat kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya telah terjadi. Ya adik-adik, hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah itu hari kebangkitan Yesus, di mana Yesus bangkit 3 hari setelah di kayu salib ya. Di kayu salibnya kemarin kita memperingati hari Jumat sebagai Jumat Agung, gitu ya. Dan 3 hari setelah itu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, di sini diceritakan murid-murid Yesus dan para wanita. Ya, para wanita di sini tuh disebutkan Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Itu terkejut karena mendapati kuburnya kosong, tidak ada. Yesus tidak ada. Apakah Yesus dicuri? Apakah ada yang mengambil mayat Yesus? Seperti itu. Mereka gelisah gitu ya, gelisah karena merasa Yesus tidak ada di kubur. Nah, di situ malaikat Tuhan mengingatkan bahwa kenapa sih kita mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati gitu ya. Ya, kalau selama ini dalam kehidupan kita kadang seringkali mencari-cari itu, ini kok gini toh, saya kok begini, kok begitu, Tuhan tuh ada di mana sih, dan sebagainya. Sebetulnya itu sama hal yang dirasakan oleh perempuan-perempuan itu ya, wanita-wanita itu. Jadi dia mencari-cari dan sebagainya, padahal Tuhannya atau Yesusnya itu hidup, dan Yesus pasti kalau di dalam kehidupan itu pasti menyertai kita. Dia pasti menggenapi firman-Nya seperti itu. Tapi kita seringkali mencari-cari. Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Nah, itu yang harus kita imani, bahwa Allah hidup di antara orang mati. Allah telah mengalahkan kematian. Allah atau Yesus, Allah yang menjelma menjadi Yesus ya, itu telah mengalahkan maut, telah mengalahkan semua dunia, seperti itu ya. Jadi kita harus mengimani bahwa Allah sudah bangkit, hidup, dan pasti akan menggenapi firman-Nya, menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, berkat pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang sempurna kepada kami, sehingga Tuhan telah mengaruniakan anak-Mu untuk mati di kayu salib, dan pada hari ini Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai hidup kami. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman. Kita sekarang akan memberikan persembahan bagi Tuhan atas kemurahan Tuhan kepada kita semua ya. Kita akan mempersembahkan
Persembahan dimasukkan ke dalam amplop ya. Kalau adik-adik belum bisa ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop, dititipkan orang tua untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Atau adik-adik yang sudah bisa ke gereja lebih bagus ya. Jadi ke gereja memberikan persembahan sendiri ya. Yuk kita akan menyanyi mengiringi persembahan ini dengan pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, Paskah ini Mbak Omi punya, ini namanya apa? Ya, telur ya. Telur. Coba ada yang bisa menebak ini telur asli atau telur plastik? Telur asli atau telur plastik? Ya. Ya. Apapun itu ya. Paskah dilambangkan dengan telur. Biasanya kalau dulu sebelum pandemi kita merayakan Paskah dengan beberapa aktivitas, salah satunya menghias telur ya. Ya, sekarang adik-adik boleh loh di rumah kalau nggak punya telur plastik, kalau punya telur plastik menghiasnya pakai telur plastik aja ya, supaya bisa dipajang awet gitu ya. Tapi kalau tidak punya telur plastik tidak masalah, minta mamah atau ibu gitu ya, ibu aku godokin telur gitu, digodok terus bisa dihias gitu ya, dihias berbagai rupa sehingga cantik gitu ya. Nanti bisa ditunjukkan kepada ibunya, bapaknya, papah, mamah. Ya, kenapa sih Paskah Paskah dilambangkan oleh telur biasanya? Karena telur ini adalah lambang permulaan kehidupan ya. Ayam berasal dari telur, dia hidup dari telur ini ya, yang sudah dirami dengan waktu tertentu gitu. Paskah juga melambangkan kehidupan Yesus Kristus gitu ya, yang dari kehidupan itu kita bisa memberikan banyak berkat, banyak manfaat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa penutup. Kita berdoa penutup, saya hantarkan. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dalam ibadah anak pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan selanjutnya dalam kehidupan kami. Kiranya Paskah memberikan semangat yang baru bagi kami, memberikan kekuatan baru bagi kami untuk kami menjalani kehidupan, kami mengatasi setiap permasalahan, dan kami mengalahkan segala permasalahan atas hidup ini, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, kita akan memuji Tuhan, semesta bernyanyi. Selamat pagi, selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.